Halo semuanya, selamat datang di channel kami yang selalu memberikan informasi terupdate seputar dunia sepak bola. Hari ini, kita akan membahas berita menarik seputar persiapan, komentar, hingga kontroversi di dunia sepak bola ASEAN. Dari pengakuan pelatih Timnas Laos, ejekan pelatih Singapura, hingga sisi gelap Timnas Vietnam yang diungkap mantan pelatihnya. Jadi, tetap bersama kami sampai akhir video ini untuk mendapatkan ulasan lengkapnya. Pengakuan pelatih Laos tentang kemegahan Stadion Manahan Solo. Pada kedatangannya di Indonesia, pelatih Timnas Laos, Ha Hyok Jun, mengaku sangat terkesan dengan Stadion Manahan Solo. Menurutnya, stadion ini tidak kalah megah dibandingkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Ha Hyok Jun bahkan menyebut bahwa fasilitas yang diberikan Indonesia sangat memanjakan, jauh lebih baik dibandingkan fasilitas di negaranya sendiri. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyatakan bahwa dirinya terinspirasi dari kesuksesan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Langkahnya untuk melatih Laos di ASEAN dianggap sebagai keputusan berani, meskipun ia menyadari banyaknya tantangan, termasuk kualitas pemain dan fasilitas yang belum memadai. Di Indonesia, semua terasa lengkap. Dari stadion hingga dukungan supporter, semuanya luar biasa, ujarnya. Ha Hyok Jun berharap Laos bisa berkembang dan bersaing di level ASEAN meskipun jalannya tidak mudah. Facts, bro. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop, all I do is rap, though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same. Ejekan pelatih Singapura terhadap Timnas Indonesia. Flow like water, so I'm going mainstream. Berbeda dengan apresiasi dari pelatih Laos, pelatih Timnas Singapura Sutomo Ogura justru memberikan komentar pedas terhadap permainan Timnas Indonesia. Menurut Ogura, skuad muda Indonesia yang berlaga di Piala AFF tahun ini memiliki permainan yang jauh berbeda dibandingkan tim utama di babak kualifikasi Piala Dunia. Permainan mereka melawan Myanmar sangat biasa saja, bahkan lebih baik Myanmar dalam hal passing, kata Ogura. Ia juga menyebut bahwa tanpa pemain naturalisasi dari Belanda, level permainan Indonesia tidak lebih baik dari Timor Leste. Pernyataan ini tentu memancing banyak reaksi dari berbagai pihak. Namun perlu diingat bahwa Indonesia sengaja menurunkan skuad U22 untuk regenerasi dan persiapan SEA Games mendatang. Ogura sendiri mengaku optimis bisa mengalahkan Indonesia jika bertemu di babak semifinal atau final. Sisi gelap Timnas Vietnam yang diungkap mantan pelatihnya. Cerita lain datang dari mantan pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, yang secara jujur mengungkapkan pengalaman pahitnya selama melatih The Golden Star Warriors. Kekalahan beruntun dari Indonesia di berbagai turnamen membuat posisinya terancam hingga akhirnya dipecat. Menurut Troussier, tekanan dari Federasi Vietnam sangat besar, namun mereka tidak sepenuhnya memahami kondisi tim. Kalah dari Timor Leste tidak masalah, tapi kalah dari Indonesia adalah bencana besar bagi mereka, ungkapnya. Troussier juga menyoroti perbedaan kualitas antara pemain Indonesia yang banyak bermain di luar negeri dengan pemain Vietnam yang mayoritas berkarier di liga domestik. Meski demikian, ia tetap menghormati mantan anak asuhnya dan berharap mereka bisa berkembang lebih baik di masa depan. Sepak bola ASEAN memang penuh cerita menarik, dari inspirasi hingga kontroversi. Indonesia sebagai tuan rumah terus menunjukkan kelasnya dengan fasilitas dan dukungan supporter yang luar biasa. Di sisi lain, komentar pedas dan cerita dari pelatih lawan menjadi pengingat bahwa kompetisi ini bukan hanya tentang teknik, tetapi juga strategi dan mentalitas.
Insiden yang memancing emosi. Kejadian ini terjadi dalam laga Timnas Indonesia melawan Myanmar di matchday perdana Grup B ASEAN Cup 2024. Marcelino Ferdinand menjadi korban tackle keras yang membuat para pemain dan fans Indonesia geram. Bukan hanya tackle, pemain Myanmar terlihat dengan sengaja menggunakan permainan keras yang dapat mencederai pemain muda Indonesia. Ketua Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan kekecewaannya terhadap permainan tidak sportif ini. Mencederai pemain sama dengan mematahkan karier seseorang. Itu bisa menghancurkan masa depan pemain muda kita, ujar Arya Sinulinga. Ini kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Mereka harus berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir orang gitu. Itu kan penghasilan orang juga gitu. PSSI langsung memberikan teguran keras kepada Presiden AFF agar insiden serupa tidak terulang. Insiden ini mengingatkan publik Indonesia pada kejadian yang dialami Evan Dimas beberapa tahun lalu. Sebuah tackle brutal dari pemain Vietnam membuat karirnya meredup dan hingga kini belum kembali ke performa terbaiknya. Dengan skuad muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Kaka, dan pemain diaspora lainnya, Indonesia tidak ingin kehilangan potensi besar akibat turnamen yang kualitasnya masih diragukan. Ketua PSSI Erick Thohir secara tegas menyatakan bahwa jika tidak ada perbaikan dalam turnamen ini, Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri. Keselamatan pemain jauh lebih penting daripada sekadar gelar. Jika AFF tidak berubah, Indonesia akan fokus ke kompetisi yang diakui FIFA dan lebih mengembangkan pemain kita, ujar Erick Thohir. Meski dikelilingi isu permainan keras, Timnas Indonesia tetap tampil memukau dengan mengandalkan skuad U22. Gol kemenangan Asnawi Mangkualam pada menit ke-76 mengamankan poin penuh untuk Indonesia. ESPN bahkan menyebut Indonesia sebagai tim terbaik di ASEAN saat ini. Indonesia menunjukkan determinasi luar biasa, baik di level senior maupun kelompok umur. Media-media ternama seperti ESPN dan media Thailand, Thairat, mencatat perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Thairat mengakui bahwa industri sepak bola Thailand mengalami penurunan, sedangkan Indonesia justru semakin kuat dengan program regenerasi pemain muda yang solid. Presiden AFF dikabarkan panik atas kemungkinan Indonesia keluar dari turnamen ini. Timnas Indonesia adalah magnet penonton terbesar, dengan supporter fanatik yang selalu memborong tiket pertandingan, baik di kandang maupun tandang. Jika Indonesia keluar, AFF akan kehilangan daya tarik utamanya. Generasi emas Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan turnamen seperti AFF tidak lagi menjadi prioritas.
PSSI berharap AFF segera memperbaiki kualitas turnamen agar talenta muda Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, dapat berkembang tanpa ancaman cedera. AFF harus menjadi platform yang memajukan sepak bola ASEAN, bukan menghancurkan masa depan pemain muda. Insiden di laga Indonesia versus Myanmar menjadi pengingat bahwa keselamatan pemain adalah segalanya. Dengan talenta muda yang menjanjikan, Indonesia tidak bisa mempertaruhkan masa depan pemainnya di turnamen yang kualitasnya dipertanyakan. PSSI telah menunjukkan sikap tegas, dan ini menjadi momentum bagi AFF untuk berbenah. Jika tidak, Indonesia tidak segan-segan fokus pada kompetisi yang lebih prestisius di level Asia dan dunia.